Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwatul iman, baik yang ada di masjid maupun yang sempat untuk bisa berbagi pada pagi hari ini sesuai dengan apa yang pernah kami sampaikan bahwa Persis DKI Jakarta bekerjasama dengan bidang dakwah dan juga Kominfo menyelenggarakan secara langsung dengan kajian-kajian yang beragam, diantaranya adalah baik masalah ibadah, masalah yang lainnya. Dan insya Allah nanti bergantian di antara Mubalik Persis yang akan mengisi di kajian atau kultum ini. Untuk perdana ini, saya akan mencoba membahas sedikit mengenai masalah yang ada di tengah masyarakat yang sering bertanya. Bahkan beberapa pertanyaan itu sudah masuk, sekalian saja sekaligus menjawab bahwa bolehkah kita sholat tahajud setelah sholat tarawih. Dalam riwayat Imam Abi Daud ada kalimat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan bahwa la witrani fi lailatin, tidak ada sholat witir dalam satu malam. Sholat witir itu adalah sholat ganjil, sehingga wajar apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara akliyah juga bisa dipahami kenapa melarang dua sholat ganjil. Karena kalau kita sholat witir di satu malam, berarti kita tidak ada witir lagi, sudah genap. Namanya kita sholat satu rakaat, kemudian nanti atau 3 rakaat, kemudian nanti kita sholat lagi 3 rakaat, maka menjadi genaplah. Maka tidak ada sholat witir di waktu malam itu, kita tidak melaksanakan sholat witir. Pada hakikatnya seperti itu. Hanya permasalahannya yang perlu kita garis bawahi adalah kapan kita melaksanakan sholat witir itu. Ada sebuah hadis yang merupakan wasiat secara khusus yang dialamatkan kepada Abi Hurairah. Ada 3 wasiat yang beliau sampaikan. Salah satunya adalah, hendaklah kalian witir atau kamu witir sebelum kamu tidur. Ini menunjukkan bahwa wasiat yang dialamatkan khususnya kepada Abi Hurairah menandakan bahwa sholat witir itu bisa dilaksanakan di awal malam sebelum kita tidur. Bahkan inilah yang dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Bakar. Saya akan witir dulu sebelum tidur karena khawatir nanti tidak mampu untuk bangun melaksanakan witir itu. Kemudian Umar, saya akan di akhir malam. Oleh Rasulullah kedua-duanya dipuji, diberi apresiasi. Kamu, kata Rasulullah kepada Abu Bakar, orang yang sangat berhati-hati, sementara kepada Umar, kamu orang yang punya tekad yang sangat bulat. Nah, kalau dilihat dari situ berarti ada yang sholat witir itu di awal malam, ada yang di akhir malam, bahkan mungkin saja ada yang di tengah malam. Nah, berkalian dengan masalah Ramadan,
kita sering tertuju kepada hadis Aisyah yang mengisyaratkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah baik itu di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lain. Kenapa kalimat tersebut oleh Aisyah dikatakan tidak pernah menambah? Karena memang Rasulullah pernah kurang dari 11 rakaat, yaitu ketika beliau hanya sholat malam 9 rakaat. Hanya di hadis yang Aisyah itu, Aisyah menerangkan merinci bagaimana cara sholat di bulan Ramadan. Rasulullah sholat 4 rakaat, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanyakan mengenai bagus dan panjangnya. Kemudian 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Tapi dalam hadis Aisyah yang lain, yang ketika itu menerangkan sholat di luar Ramadan, ternyata aneka ragam Rasulullah melaksanakan witir tersebut. Yang berkalian dengan witirnya. Umpamanya dalam hadis yang satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata Aisyah, yusolli bil laili ida asrata rakaatan. Rasulullah sholat di waktu malam 11 rakaat. Yutiro biha biwahidatin. Beliau mewitirkan itu dengan 1 rakaat. Berarti witirnya Rasulullah, mengganjilkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat malam itu dengan 1 rakaat. Kalau tadi kan ketika menerangkan bulan Ramadan dan bulan yang lainnya, yang sama persisnya bukan masalah tata cara 4-4-3-nya, tapi lebih kepada la yajidu, tidak pernah menambah atas 11 rakaat. Lalu oleh Aisyah diterangkan mengenai tata cara di bulan Ramadan, yaitu 4-4-3. Karena ternyata di hadis yang lain Aisyah menerangkan pada sholat malam Rasulullah tetap 11 rakaat, tapi beliau witirnya dengan 1 rakaat. Kemudian dalam hadis yang lain, ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan oleh Aisyah menunjukkan kebenaran Aisyah bahwa Rasulullah itulah baik di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lain tidak pernah 2 witir. Maka kata Aisyah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli ihda asrata raka'atan yusallimu baina kulli raka'ataini wa yutiru biwahidatin. Nah, ini penjelas kepada yang tadi juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 11 rakaat, beliau salam pada tiap 2 rakaat, wa yutiru biwahidatin, dan witir dengan 1 rakaat. Berarti 11, tapi setiap 2 rakaat beliau salam. Berarti 2 rakaat, 2 rakaat. Bukan 4 rakaat. Kalau di Aisyah yang ini, ya, yang sholat malam itu. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 11 rakaat, salam baik antara 2 rakaat itu, salam, lalu beliau mewitirkan itu dengan 1 rakaat. Ya, kemudian dalam hadis yang lain, umpamanya kana sholatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asra rakaatin wa yutiru bisajdatin. Ini juga menerangkan bahwa Rasulullah sholat malam 10 rakaat dan ia witir dengan 1 rakaat. Tapi tetap kalau dilihat dari jumlah rakaatnya adalah 11. Ada juga yang witirnya itu dengan seperti tadi, ya, dalam sholat Qiyamul Ramadan atau dalam sholat Tarawih, bahwa witir dengan 3 rakaat. Ini diterangkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 13 rakaat. Nah, nanti kita akan, kenapa 13? Tadi kan tidak pernah menambah, kata Aisyah 11 rakaat. Tapi kenapa di sini adalah 13 rakaat? Antara lain 8 rakaat dan witir 3 rakaat. Berarti tetap 11.
Dan 2 rakaat lagi adalah setelah terbitnya fajar. Maksudnya qobliyah subuh itu dikaitkan dengan qobliyah subuh. Ada juga yang mengaitkan dengan sholat pembuka, ya, pembuka sebelum sholat tahajud. Jadi sebelum sholat tahajud yang 11 rakaat, Rasulullah memulai dengan 2 rakaat. Ada ulama yang mengatakan bahwa sholat itu adalah sholat pembuka untuk orang yang bangun tidur mau melaksanakan ibadah sholat tahajud. Ikhwatu iman, karena memang waktunya terbatas, ya kultum sebetulnya, ya ini kultum kuliah seberapa menit, 7 menit, tapi sudah lama karena memang ini bahasan fikih. Mudah-mudahan ada 15 menit lagi, ya. Silakan baik yang ada di sini ataupun mungkin saja yang merekam atau langsung siaran langsung ini yang akan bertanya, silakan. Pagi. Ya. Atau ibu-ibu di madrasah. Supaya sebentar. Ya. Biasanya juga kan 7 menit kalau diminta. Kalau ya ada yang lain, di sini memang sudah tidak perlu ditanyakan lagi, ya. Ya, ya ini sini kertasnya sini, jangan dekat-dekat. Iya, dekat. Ibu siapa? Ya, mengenai di sini ditanyakan oleh Ibu mengenai sholat yang 20 rakaat atau 23 rakaat, 21 rakaat. Ya. 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 Mengenai masalah, sebetulnya ini pernah saya sampaikan mengenai masalah sholat yang baik itu tarawih atau sholat malam yang berkaitan dengan 21, 23 rakaat. Memang ada hadisnya yang pernah dilaksanakan oleh Umar 20 rakaat. Ya. Sementara yang dilaksanakan oleh namanya pada masa Ali ada yang pada zaman Umar, ya 20 rakaat, ya, 20 rakaat, bahkan witirnya 3 rakaat menjadi 23 rakaat. Yang kemudian Ali bin Abi Thalib juga 20 rakaat, ya, dalam satu hadis. Ubay bin Ka'ab juga 20 rakaat dengan witir 3 rakaat. Hanya saja menurut di kalangan para ahli hadis, semua yang menerangkan hadis-hadis tentang jumlah rakaat yang 20, baik yang pernah dilakukan oleh Umar, pernah dilakukan oleh Ali, dan pernah dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab, bahwa semua hadis tersebut, ya,
terbilang tidak valid. Tidak valid itu lemah atau dhaif. Bahkan kelemahannya itu di kalangan ahli hadis ya, ada di derajat yang paling rendah seperti hadis mursal yang terputus di awal sanad. Jadi tidak ada sahabat yang menerangkan itu, tapi tabi'in langsung kepada Rasulullah. Jadi ada di awal sanad, di akhir sanad ya, hadis mursal itu di akhir sanad atau di awal rawi. Sahabat tidak pernah melakukan itu. Bahkan yang lainnya disebut dengan hadis yang munqati, hadis yang terputus beberapa sanad, baik di awal ataupun di tengah ataupun di akhir sanad. Jadi kalau menurut para ahli hadis, bukan menurut saya ya, bahwa hadis tersebut yang menerangkan tentang 20 rakaat atau katakan 21 rakaat, 23 rakaat dengan witir itu hadisnya terbilang pada hadis yang lemah atau hadis yang munqati, terputus ya, atau mursal ya. Jadi begitu Ibu, kenapa di Al-Huda tidak melakukan 23 rakaat, karena memang ya, kita mengambil hadis yang sahih atau hadis yang sahih. Yang lainnya apa? Ya, ini dari Bandung ada. Dari Bandung benar. Ya, biasanya paling kencang. Ya. Insya Allah ini juga direkam. Ya, ya. Nanti ada siaran ulang. Ini Pak Haji Agung masuk salah kali itu ya. Kan sudah di Haji. Kasihan nih Zoom. Passwordnya diganti. Ya, nanti siaran ulang saja. Ya, waktu iman mungkin itu mudah-mudahan nanti di pertemuan yang akan datang mungkin bisa Ustaz Sofyan Munawar, Ustaz Dan Mansur, atau mungkin dari bidang dakwah sendiri itu Ustaz Yono dari Garut langsung barangkali ya, karena saya masih ada di Jakarta, nggak bisa sekarang pulangnya. Mudah-mudahan bisa pulang, tapi ya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada ya aturannya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan, karena memang pada intinya adalah kultum kuliah 7 menit mengenai pertanyaan sesuai dengan keadaan, ada yang ditanyakan atau tidak. Tapi yang jelas ini adalah kajian
yang dicoba oleh Kominfo, Persis DKI Jakarta, dan Bidang Garapan Dakwah DKI Jakarta. Mudah-mudahan ke depan percobaan ini bisa langsung berlanjut. Terima kasih atas perhatian dari pemirsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.